Halo teman-teman, pada percobaan kali ini kita akan melakukan sebuah percobaan pembuatan sabun melalui reaksi saponifikasi. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Febrianus dengan nomor induk mahasiswa F10612011030. Saya berasal dari kelas A2, Pendidikan Kimia Angkatan 2020. Nah, adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan reaksi saponifikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pewarna alami yaitu bengkoang, kemudian ada NaOH sebanyak 30 gram, kemudian ada minyak kelapa 70 ml, kemudian ada etanol 96%. Nah, selanjutnya yaitu gelas ukur atau bisa menggunakan alat lain yang bisa mengukur larutan. Kemudian ada wadah untuk mencampurkan larutan, kemudian pipet tetes. Selanjutnya yaitu wadah untuk menuang etanol, kemudian ada timbangan. Nah, selanjutnya yaitu sendok dan juga gliserin, kemudian ada indikator pH. Nah, bisa kalian lihat ini indikator pH larutan. Nah, baiklah, adapun angka percobaan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama kita ambil NaOH, kemudian kita tuang ke dalam air atau aquades yang sebelumnya kita telah campurkan dengan pewarna alami. Nah, untuk pencampuran dengan pewarna alami itu bisa kalian lakukan pada saat nanti, namun bisa juga kalian lakukan pada saat awal atau bersama dengan aquades. Nah, di sini kita masukkan NaOH-nya ke dalam aquades tadi. Selanjutnya kita aduk menggunakan sendok. Sampai benar-benar tercampur ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini terjadi perubahan warna yang tadinya agak kekuningan, sekarang berubah menjadi lebih sedikit pekat gitu, dan juga bisa kita lihat bahwa larutan yang kita aduk mengeluarkan uap atau hawa panas. Dan ini benar-benar terasa panas ya teman-teman uapnya. Baiklah, selanjutnya kita tunggu selama 20 menit. Baiklah, selanjutnya setelah menunggu 20 menit, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan minyak kelapa ke dalam wadah yang telah disediakan. Nah, baiklah, selanjutnya kita masukkan campuran NaOH dan juga air yang telah dicampur dengan pewarna alami tadi atau ekstrak dari bengkoang. Nah, kita lihat saya rasa ini udah cukup untuk kita masukkan ke dalam minyak kelapanya. Nah, kita masukkan ke dalam minyak kelapa. Nah, selanjutnya itu kita aduk sampai benar-benar antara larutan satu sama lain itu homogen teman-teman. Nah, baiklah, setelah larutan homogen, selanjutnya kita masukkan etanol 95% ke dalam wadah yang telah kita sediakan. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita ambil etanol menggunakan pipet tetes. Kita campurkan ke dalam campuran minyak kelapa dan juga etanol serta air tadi yang sudah dicampur dengan ekstrak bengkoang. Nah, kita campurkan sebanyak 20 tetes. Nah, setelah itu kita aduk hingga rata. Nah, baiklah, kemudian kita tambahkan gliserin agar sabun yang kita buat lembab di kulit. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita aduk hingga semua campuran menjadi homogen.
aduk terus ya teman-teman. Baiklah, sebelum campurannya kental, kita ukur pH dari campuran ini. Kita menggunakan pH indikator ya teman-teman, atau indikator pH. Nah, kita masukkan ke dalam campuran. Nah, di sini tinggal kita hitung pH-nya. Nah, baiklah, setelah campuran kita hitung pH, selanjutnya yaitu campuran tadi kita masukkan ke dalam cetakan sabun yang telah kita sediakan. Baiklah, di cetakan ini nanti kita aduk terus-menerus hingga campuran meninggalkan jejak atau campurannya berjejak ya teman-teman. Nah, nanti setelah campurannya berjejak, kita diamkan sampai dengan 1 hari 1 malam. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan uji organoleptik dari sabun yang telah kita buat. Nah, ini uji organoleptik ini sebenarnya sudah bisa dilaksanakan 1 hari setelah proses pembuatan sabun. Nah, hanya saja ini sudah masuk ke hari ke-5, di mana kami baru bisa maksudnya baru memiliki kesempatan untuk bisa menguji organoleptik dari sabun yang telah kami buat. Di sini saya akan mengeluarkan sabunnya terlebih dahulu dari cetakan. Oke, ini adalah sabun yang telah jadi, dan untuk uji organoleptik yang pertama kita akan mengecek mengenai kepadatan atau kekerasan dari sabun yang telah kita buat. Nah, bisa kalian teman-teman lihat, ini adalah sabun yang keras dan sudah padat, benar-benar padat. Nah, untuk warnanya ini putih karena ini kami buat dengan metode dingin. Nah, jadi warnanya tidak bening. Dan untuk baunya sendiri, kemarin saya menggunakan ekstrak bengkoang sehingga warnanya juga putih dan juga memiliki aroma bengkoang namun tidak terlalu kuat. Nah, untuk uji selanjutnya yaitu uji mengenai busa dari sabun ini. Kita akan potong terlebih dahulu sabunnya. Nah, inilah sabun yang telah jadi dan siap kita uji mengenai busanya. Mari teman-teman. Sabunnya bisa teman-teman lihat cukup banyak dan sangat banyak busanya. Oke, baik teman-teman, dengan berakhirnya proses organoleptik pada sabun yang telah saya buat, berakhir juga proses saponifikasi pembuatan sabun. Nah, saya berharap dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.